Halo Sobat RSWN, kembali lagi di acara Sahabat Wongso. Pada hari ini kita akan membahas mengenai prematur. Kenapa? Karena pada tanggal 17 November kemarin diperingati sebagai Hari Prematur Sedunia gitu. Hari ini ada narasumbernya yang kece banget pokoknya ya. Kita punya Dokter Adriana, spesialis anak, subspesialis neonatologi. Kita sapa dulu ya semuanya. Halo dokter. Halo. Selamat pagi ya, saat ini selamat pagi ya dok. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Silakan memperkenalkan diri dulu dok. Ya, Assalamualaikum ayah, bunda, sahabat Wongso, sahabat setia RSWN. Perkenalkan, saya Dokter Adriana, spesialis anak konsultan neonatologi yang sudah bekerja di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Baik, terima kasih dokter perkenalannya. Jadi gini dok, kenapa sih kok kita tuh membahas prematur ini ya? Karena selain memperingati Hari Prematur Sedunia, juga memang angka kelahiran prematur itu sekarang semakin meningkat ya dok ya. Seperti yang kita tahu kayak banyak sekali kelahiran prematur secara baik global maupun nasional juga sudah masuk tinggi ya dok ya. Dari awal nih kita harus tahu dulu sebenarnya prematur tuh apa sih dok, yang disebut prematur tuh yang kayak mana gitu? Iya, kalau berdasarkan definisi dari WHO sendiri ya Dokter Harun, kalau bayi prematur itu adalah semua bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memandang usia gestasi, tanpa memandang berat badan lahir. Nah, jadi kan ada bayi yang cukup bulan berat badan lahirnya rendah, itu ada juga. Betul. Tetapi kita tidak mengkategorikan itu sebagai bayi prematur. Jadi hanya melihat dari usia kehamilannya saja, kurang dari 37 minggu. Nah, bayi prematur itu berdasarkan usia kehamilan tadi dibagi lagi sebenarnya. Kita menyebutnya sebagai ekstrim prematur. Ekstrim prematur itu kalau kurang dari 28 minggu. Baik. Kemudian ada sangat prematur. Sangat prematur itu antara 29 hingga 31 minggu. Kemudian moderate dan akhir prematur itu 32 hingga 36 minggu. Kenapa ada pembagian seperti itu? Karena memang angka istilahnya komplikasinya, kemudian awareness kita, perhatian kita akan berbeda antara kita menangani bayi yang ekstrim prematur dengan bayi yang akhir prematur. Bayangkan saja misalnya ekstrim prematur di 27 minggu dibandingkan dengan bayi yang 36 minggu. Pasti akan berbeda tingkat komplikasi, kesusahannya, awareness kita pasti akan berbeda. Baik, jadi memang kategorinya hanya berdasarkan usia gestasi aja ya dok, tidak termasuk berat badan. Jadi masih mungkin juga pasien bayi yang prematur, tapi prematur yang akhir prematur tadi ya dok ya, itu berat badannya dianggap normal gitu, masih mungkin dok? Oh tidak, kalau berdasarkan kategori dari definisi pokoknya di bawah 37 minggu ya udah itu prematur. Gitu ya dok ya? Nanti kalau misalnya prematur kok berat badannya melebihi dari kategori usianya, kita menyebutnya besar masa kehamilan. Oh baik, berarti intinya patokannya hanya usia terus saja. Dibagi lagi juga tergantung usianya berapa, karena komplikasinya lain ya dok, antara bayi yang sangat kecil sama maksudnya yang sangat muda prematurnya sama yang prematur di akhir. Ya, prematur ini kan berarti bukan kelahiran yang normal ya dok, artinya kalau dianggap prematur lah. Perbedaannya atau keistimewaan artinya tuh apa sih yang membuat mereka tuh istimewa gitu, apa sih dok? Jadi keistimewaan di sini dalam arti bukan aku pengen anakku lahir prematur aja gitu. Itu bukan gitu ya dokter. Nggak bisa dipilih untuk prematur ya dok. Iya, paling utama sebenarnya lahir itu ya cukup bulan atau aterem, bukan prematur. Tapi kan memang ya ada faktor-faktor tertentu kenapa kok seorang ibu akhirnya melahirkan bayi prematur ya. Nah, keistimewaan di sini dalam arti kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih banyak, lebih ekstra, kita lebih hati-hati gitu ya tentang bayi prematur. Yang pertama, bayi prematur itu dia butuh usaha lebih keras sejak dari lahir. Sejak dari lahir tuh dia butuh usaha lebih keras dibandingkan bayi cukup bulan. Usaha lebih kerasnya dalam arti ketika dia lahir dia harus bisa bernafas sendiri, dia harus istilahnya usahanya lebih keras dibandingkan bayi cukup bulan karena organ-organnya itu belum matang semua. Ya, kita ambil contoh mulai dari susunan saraf pusat atau di otak.
Ya, susunan saraf pusat bayi prematur atau otak bayi prematur di situ terdiri dari pembuluh-pembuluh darah yang rapuh, fragile di situ. Di matriks germinalnya di situ rapuh sehingga dia gampang sekali dengan pemicu kondisi kritis, naik turunnya kadar oksigen di dalam darah itu akan mudah pecah. Nah, kalau dia pecah, dia akan menimbulkan yang namanya intraventricle hemorrhage atau perdarahan intraventricle. Nah, kalau sudah terjadi perdarahan intraventricle, apalagi yang derajatnya ke berat, itu outcome atau keluaran dari neurodevelopmentalnya pasti buruk jelek. Iya. Nah, itu dari susunan saraf pusat atau di otak. Belum lagi di pusat pernapasannya bayi prematur atau istilahnya di medulla oblongata atau pons. Di situ respon terhadap kadar CO2 di dalam darah, kemudian kematangannya untuk mengenali kondisi hipoksia itu juga sangat rendah. Sehingga kita sering mengenal apnoe of prematurity atau lupa napas pada bayi prematur. Jadi bayi prematur tuh suka tiba-tiba berhenti, lupa napas. Iya. Nah, itu karena memang pengaturan atau pusat napasnya sendiri juga belum matang. Kemudian yang kedua kita ambil contoh lagi di mata. Ya, mata terutama di retina. Nah, retina bayi prematur tadi belum matang sepenuhnya. Ketika bayi cukup bulan, dia pas lahir sudah matang. Nah, bayangkan saja misal bayi ini lahir ketika 30 minggu. Nah, 30 minggu dia harus stop ketika proses berkembangnya vaskuler atau pembuluh darah di dalam retina itu terjadi hingga bayi cukup bulan itu lahir. 30 minggu dia harus lahir. Jadi pertumbuhannya pada saat itu jadi terhenti. Hormon-hormon yang digunakan untuk pematangan retina itu juga terhenti. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dengan kondisi tadi seperti cedera misalnya hipoksia, kurang oksigen atau kadar oksigen yang berlebihan itu juga bisa makin mencederai retinanya. Akhirnya terjadilah gangguan penglihatan atau ekstrimnya bisa terjadi kebutaan yang kita sebut retinopathy of prematurity. Yang kalau contoh Stevie Wonder itu kan salah satu contoh yang mengalami kebutaan gara-gara prematur ya, retinopathy of prematurity. Kita ambil yang lebih mudah terlihat lagi misalnya di pernapasan. Nah, bagian paru-paru bayi prematur itu ada namanya cairan untuk mematangkan paru yang kita sebut dengan surfaktan. Nah, cairan pematangan paru itu baru matang kurang lebih ya antara 33-34 minggu. Ketika bayi itu lahir sebelum waktu, misalnya lahir di 32 minggu atau ekstrimnya 27 minggu tadi yang ekstrim prematur, surfaktan itu sendiri belum terbentuk. Bahkan gimana dia mau lahir kemudian bisa bernapas dengan baik kalau cairan untuk pematangan parunya nggak terbentuk, parunya nggak bisa mengembang, parunya kolaps, kempes istilahnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu pasti bayi prematur lahir dalam kondisi sesak napas, kemudian atau nafasnya tersengal-sengal, akhirnya harus dipasang bantuan pernapasan baik itu non-invasif atau yang invasif. Invasif itu yang dengan menggunakan ventilator misalnya. Nah, itu yang saya sebut makanya usahanya dia itu lebih keras dibandingkan bayi cukup bulan. Bayi cukup bulan begitu lahir parunya sudah matang, dia bernapas, dia menangis itu untuk mengembangkan parunya selesai. Tapi bayi prematur beda, ya. Kemudian ada lagi misal pencernaan, pencernaannya fili-fili ususnya, kemudian kematangan untuk siap menerima nutrisi secara enteral, maksudnya menerima dari ASI ibunya, baik dari segi waktu maupun jumlahnya pun akan berbeda ya dibandingkan bayi yang cukup bulan. Kemudian telinga, saraf-saraf telinga itu juga dia masih dalam pematangan sehingga perlu dipantau nantinya juga apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Ginjal juga seperti itu. Jadi nefron, satuan terkecil dari ginjal itu kan ada nefron istilahnya selnya. Nah, ketika bayi prematur lahir nefronnya belum semuanya terbentuk. Nah, sehingga kita harus betul. Nah, dengan kondisi yang dia di awal misalnya butuh alat bantu pernapasan, kadar oksigennya rendah, kemudian belum ada infeksi yang berat, otomatis akan menambah cedera dari ginjalnya sendiri. Itulah sebabnya bayi prematur itu spesialnya dalam arti ya dia usahanya harus lebih keras lagi untuk survive. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, bayi prematur itu gampang sekali untuk hipotermi, kedinginan. Karena memang cadangan lemak atau brown fatnya di bayi prematur itu kan masih
sedikit rendah ya, dan kulitnya juga lebih tipis sehingga hati-hati bayi prematur tidak boleh sampai kedinginan atau hipotermi. Kemudian dia butuh juga yang ketiga, dia butuh usia koreksi. Ada perhitungan usia koreksi, terutama nanti kalau kita mau melihat perkembangan, karena misalnya dia aktualnya sekarang kalau dihitung sejak dia lahir 4 bulan, tapi setelah dikoreksi ternyata masih 2 bulan. Jadi karena perkembangannya mengikuti yang usia koreksi dari prematur itu tadi betul. ya dok ya. Jadi kita harus menghitung juga namanya usia koreksi. Kemudian yang terakhir keistimewaannya nutrisinya, karena nutrisinya itu akan sangat berbeda dengan bayi cukup bulan yang seperti biasa saja tinggal menetek dengan ibunya ya sewaktu-waktu bisa. Tapi kalau bayi prematur kesiapan untuk menghisapnya aja belum, kematangan untuk dia refleks antara menghisap dan menelan itu kan dia baru ada 34 minggu. Bayangkan kalau bayi itu lahir di 31 minggu, 32 minggu, refleksnya masih kacau. Jadi proses untuk bisa memulai menetek atau menyusu ke ibunya pun butuh tahap. Jadi lebih panjang ya dok ya. Wah, memang betul-betul istimewa ya. Selain yang biasa orang lihat tuh orang tuanya yang istimewa dalam mengurus ya dok ya bayi prematur, ternyata tanpa kita sadari bayinya pun juga berjuang secara istimewa karena banyak sekali yang harus dia selesaikan di dirinya sendiri ya dok ya. Nah memang tadi kan dokter sempat bahas usia koreksi kayak gitu, berarti kan tumbuh kembangnya belum tentu bisa sama ya dok. Lalu untuk supaya bisa optimal seperti anak yang cukup bulan gitu gimana gitu? Iya, jadi kalau untuk optimalisasi ya istilahnya untuk tumbuh kembang bayi prematur ya kita bisa ngelompokkan. Yang pertama itu adalah tata laksana ketika awal dan perawatan ketika fase kritisnya itu harus tepat ya. Tata laksana awal saya jelaskan begini Dokter Arun. Jadi bayi itu dia untuk memulai bernapas, memasukkan oksigen ke dalam tubuh bayi prematur itu butuh bantuan. Nah, hitungan dari kita memberikan bantuan ketika bayi itu lahir itu hitungannya dalam detik. Nggak bisa kalau dalam jam. Coba Dokter Arun nggak bernapas, tahan napas selama 1 menit rasanya bagaimana? Nggak bisa ya, kita aja rasanya pengap. Nah, apalagi itu bayi prematur. Kalau misalnya dia suruh tidak kita bantu untuk dia bisa bernapas secara spontan dan cukup istilahnya, bayangkan kadar oksigennya sangat rendah di dalam darah. Kadar oksigen yang sangat rendah di dalam darah efeknya luar biasa. Tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bisa berefek ke otaknya. Nantinya akan akan terjadi kecacatan di kemudian hari. Kemudian belum ke mata, ke telinga, ke ginjal dan sebagainya. Hampir semua organ karena butuh oksigen ya dok. Betul. Jadi tata laksana awal dan perawatan ketika fase kritis itu juga menentukan. Karena perawatan ketika fase kritis bayi prematur tuh rentan terhadap infeksi, rentan gula darahnya rendah, itu juga membutuhkan perhatian. Nah, alhamdulillah kita di sini di RSUD KRMT Wongsonegoro, Sobat RSWN, peralatan dan fasilitas yang kita punyai untuk mendukung atau mensupport kelahiran bayi prematur itu kita cukup lengkap. Baik itu fasilitas tempat NICU kita atau perinatologi, kemudian untuk ventilator, untuk yang bantuan invasif maupun non invasif kita secara fasilitas maupun sumber daya memang sudah cukup lengkap. Pesan saya kalau misal ayah bunda atau sobat Wongso yang beresiko untuk memiliki bayi prematur, hendaklah ke fasilitas kesehatan yang lengkap, karena ketika bayi itu lahir, sebaiknya bayi itu bisa tertangani secara tepat, secara optimal ketika di awal tadi. Kita menyebutnya the first golden minute. Karena 1 menit pertama membuat bayi itu bernafas, bayi itu kadar oksigennya cukup, itu sangat penting untuk luaran neurodevelopmentalnya nanti. Ya. Itu. Kemudian optimalisasi yang kedua itu yaitu dengan
nutrisinya. Tetap Ya, dengan nutrisi bayi prematur ketika pertama lahir belum tentu bisa minum langsung Netek kan satu juga, botol iya. atau misalnya Belum bisa minum netek. langsung nyusu dengan ibunya, belum bisa. Tadi kan kematangan untuk refleks koordinasi Iya. menghisap dan menelanjah baru Masih, muncul 34 minggu. Belum ditunjang kondisi misalnya ketika lahir sesak napas harus menggunakan alat bantu ventilator napas. gitu ya, Dok. Nah, nutrisinya itu tidak hanya kita support lewat enteral tuh hanya lewat minum saja, tetapi kita support dengan nutrisi yang lewat infus. Ya. Jadi kita akan mengejar pertumbuhan bayi prematur itu tanda kutip ya mendekati ketika dia di dalam perut. Karena ketika lahir prematur kan dia harus stop itu nutrisi dari ibu-ibunya padahal yang harusnya kan dia masih dapat semua dari dapat ibu ya, Dok. protein, dapat lemak dan sebagainya, dia harus stop. Nah, gimana dia bisa mencukupi sebanyak yang seperti di dalam kandungan kalau hanya dengan minum, sementara dia belum bisa minum sebanyak bayi cukup bulan. Nah, karena itu kita support dengan namanya nutrisi parenteral. Nah, parenteral itu dengan infus. Dari infus itu kita berikan tambahan protein ya, tambahan lemak. Ya, protein bisa kita berikan hingga 4 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian lemak bisa kita berikan maksimal sampai 3 gram per kilogram berat badan per hari. Itu kita masukkan, belum lagi trace elemen, vitamin-vitamin itu juga kita berikan lewat infus tadi. Betul. Nah, sambil ketika dia sudah mulai siap untuk menerima asupan enteral, kita berikan asupan enteral. Pilihan utamanya adalah tentu saja ASI, mother own milk. Mother own milk dalam arti ASI ibunya sendiri ya, betul. Pilihan utamanya adalah ASI ibunya sendiri. Kalau semisal ASI ibunya sendiri kok nggak ada, misal nih, kan ya namanya lahir prematur, kondisi ibu pasti stres dengan bayinya banyak ditempelin peralatan, apalagi yang sesak napas dengan ventilator. Itu ibu stres, akhirnya ASInya nggak keluar ya. Pilihan keduanya apa boleh buat ASI donor ya. Nah, untuk ASI donor ini kita usahakan harusnya kalau secara SOP ya harusnya ASI donor yang bayi prematur juga. Jadi disamakan usianya dengan bayi yang menerima donor ya, kenapa? Dok ya? Karena pada minggu-minggu pertama ASI pada bayi prematur itu proteinnya dia lebih tinggi dibandingkan ASI bayi yang cukup bulan. Memang nantinya akan turun juga pada minggu keempat, proteinnya sudah mendekati sama dengan ASI cukup bulan. Tetapi pada minggu pertama, minggu kedua, dia kandungan proteinnya pada ASI bayi prematur itu lebih tinggi dibandingkan bayi yang cukup bulan. Kalau bayi cukup bulan cuma sekitar ya 2 gitu ya, 2 sampai 2,5. Kalau pada ASI bayi prematur dia bisa sampai 3,5. Nah, itu kan yang sangat dibutuhkan bayi prematur untuk tumbuh gitu tadi. Baik. Ya. Jadi sebetulnya untuk masalah nutrisi itu sudah disediakan. Sebetulnya artinya ibunya sendiri sudah disediakan untuk berusaha memenuhi nutrisi pada bayi prematur, walaupun banyak kesulitan seperti tadi ya, Dok. Misal ASInya jadi seret karena ibunya stres kayak gitu. Jadi memang selain tumbuh kembang optimal, kita memperhatikan bayinya karena kan sudah ada nutrisi parenteral dan yang lain-lain itu. Kalau memang ibunya juga bisa mendukung dengan ASI, alangkah lebih baiknya berarti ya, Dok ya. Berarti itulah salah satu cara optimalisasi untuk pertumbuhan. Masih ada lagi, Dokter, belum selesai. Ini belum selesai. Wow. Banyak sekali optimalisasinya ya, Dok ya. Tadi begitu dia sudah siap, kondisinya stabil untuk menerima nutrisi enteral, pasti ASI dari ibunya segera kita berikan. Ya. Nah, itu kita berikannya nggak bisa langsung yang banyak, ada standarnya. Kita berikan bertahap sesuai dengan kemampuan bayinya juga dan kondisi klinisnya, tentu saja kestabilan tanda vitalnya. Ya, terus kita memantau pertumbuhannya bagaimana istilahnya gitu. Nah, kalau pertumbuhan bayi prematur itu kita mempunyai grafik yang kita namakan grafik Fenton atau Fenton growth chart. Nah, itu dibagi, ada Fenton untuk bayi laki-laki, ada Fenton untuk bayi perempuan. Dari situ bisa kita plotkan berada di titik mana itu bayi prematur kita itu pas lahir. Apakah di persentil antara persentil 3 atau persentil 5 gitu. Jadi bisa kita plotkan di situ. Nah, kemudian selain itu kita juga punya patokan. Sebenarnya idealnya bayi prematur itu akan naik berat badannya kurang lebih 15 hingga 20 gram per kilo per hari. Nah, itu idealnya naiknya seperti itu. Sampai usia 34 minggu, di atas 34 minggu mungkin butuh lebih tinggi, 25 hingga 30 gram per kilo per hari. Nah,
dengan kita memiliki target, istilahnya kenaikan berat badannya per hari, kemudian kita mengeplot di grafik tadi, di grafik Venton, sebenarnya kita ada buku KIA untuk bayi khusus kecil. Ya, berarti ada. KIA-nya lain sama yang bayi beda. ATRM berarti ya. Di dalam KIA bayi prematur itu, bayi kecil itu ada grafik Ventonnya di situ juga. Nah, jadi tidak hanya dilihat berat badannya naik, tidak, tapi kita lihat apakah kenaikannya sesuai target tadi 15 hingga 20 gram per kilogram berat badan per hari, dan apakah sesuai dengan arah garisnya tadi. Ya, jadi jangan hanya berpuas misalnya naik, misalnya berat lahirnya 1.500, habis itu sekarang ditimbang 1.550, tapi tidak sesuai dengan arah garisnya tadi di dalam grafik bayi tadi. Landai setelah atau arah garisnya ternyata landai atau bahkan ternyata turun. Jadi ternyata naik 50 gram tadi dalam periode misalnya 3 minggu, kan berarti nggak sesuai, kurang berarti ya. Jadi kita mesti aware juga di situ. Tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan screening atau pemeriksaan secara lengkap, ya, supaya kita screening itu kan deteksi dini, jadi supaya kita bisa tahu apa-apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk bayi ini. Kemudian yang keempat, kita lakukan imunisasi. Kemudian yang kelima, jelas harus lingkungan, ya. Lingkungan itu dalam arti orang tua, kemudian lingkungan mikronya itu nenek, kakek atau saudara atau siapa yang lingkungan rumah untuk mengasuh anak itu harus istilahnya saling mendukung untuk kesinambungan tumbuh kembangnya itu. Oh gitu. Jadi tadi kan dokter sudah bahas banyak itu. Tadi untuk mengenai nutrisi memang ada target tertentu. Misalnya kayak tadi harus di parenteral, misalnya memang butuh ya harus kita berikan dulu. Makanya itu berarti bayi prematur itu memang harus mendapatkan perawatan yang tempat sesuai, artinya kayak di RSWN ini ya, kita kan memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menangani bayi-bayi kecil. Jadi jangan ragu kalau memang untuk memeriksakan perkembangan bayi prematur, ayah bunda sekalian, di RSUN bisa banget kan, ada dokter Adriana juga sebagai subspesialis neonatologi, jadi insya Allah kita bisa tertangani dengan maksimal dan optimal gitu ya dok. Terus untuk ASI tadi juga sudah sempat dibahas bahwa memang kebutuhan ASINya kan tidak sama dengan bayi yang cukup bulan. Penerimaan dari bayinya sendiri pun juga lain kan, harus kita pertimbangkan. Nah terus pemantauan berat badan juga sudah disinggung tadi ya dok, itu penting sekali bahwa nggak asal naik aja gitu ya. Asal naik aja, harus jadi diplot, sesuai. Kenaikannya juga harus kita hitung apakah memenuhi standar yang 15 Jadi sama kayak gram, hampir mirip sama kayak KMS bayi cukup bulan, cuman ini khusus untuk bayi untuk bayi kecil gitu ya dok, dengan grafik yang berbeda tentunya. Tapi artinya kurang lebih sama, harus memenuhi target, garisnya harus sesuai kayak gitu ya dok. Kan orang-orang taunya kan kalau yang familiar mungkin ya buku KMS yang bayi ATRM atau bayi cukup bulan kan ya begitu, tetap sama kan, tetap kenaikannya sesuai arah garisnya linear, sesuai dengan arah garis pertumbuhannya dia. Terus tadi dokter sempat bahas ada screening untuk bayi prematur demi pertumbuhan selanjutnya. Nah sebenarnya screening apa saja yang harus dilakukan, minimal yang wajib dulu deh dok, kalau ada yang sunah-sunahnya juga boleh deh. Sebenarnya kalau untuk bayi prematur screening ini udah screening wajib ya istilahnya ya, karena mereka istimewa, beda sama bayi cukup bulan. Kalau bayi cukup bulan kan mungkin kita hanya cek fungsi pendengaran, kemudian cek fungsi tiroid, tambahan-tambahan screeningnya sama screening ke arah kelainan jantung ya, seperti itu. Tapi kalau untuk bayi prematur mesti lengkap, supaya tidak lupa kan bisa kita urutkan. Kalau dari kepala kita lakukan namanya ultrasonografi kepala, USG kepala. Betul. USG kepala itu kita lakukan pada saat hari pertama, kemudian kita cek lagi ketika hari ketiga, kemudian kita cek lagi 7 hari, 2 minggu, berkala ya dok. Ya, kemudian 1 bulan, atau at least misalnya itu ya 1 kali lah paling tidak kita harus ngecek itu kepalanya. Karena tadi berkaitan dengan yang sudah saya paparkan tadi, bayi prematur, pembuluh darahnya yang fragile atau rapuh tadi, resiko resiko terjadi intraventricle hemorrhage atau perdarahan intraventricle itu kan sangat tinggi di bayi prematur. Kalau kita nggak ngecek, takutnya ternyata dia ada perdarahan, kemudian meskipun perdarahan itu resolving, tapi komplikasinya bisa terjadi hidrosefalus ya. Kemudian
luaran neurodevelopmental anaknya jadi cerebral palsy misalnya. Nah, itu akan sangat disayangkan ya kalau dilewatkan. Makanya harus paling tidak kita harus memeriksa lah USG kepala, terutama pada bayi-bayi yang dengan kondisi kritis. Terus pada bayi yang prematur yang bagaimana? Ya idealnya bayi prematur terutama yang usia kehamilannya tuh kurang dari 32 minggu dan berat badan kurang dari 1.500 gram. Itu wajib dilakukan ya, USG termasuk kepala. screening wajib. Iya betul. Kalau yang di atas 32 minggu gimana? Sebenarnya kalau di panduan nasional kita sudah mengextend ya bisa sampai 34 minggu atau di atas 34 minggu yang ditambah faktor resiko. Misal dia 35 minggu tapi sakit berat. Waktu itu dia sesak napas berat hingga menggunakan alat bantu napas seperti ventilator. Nah, itu wajib kita juga lihat USG kepalanya ya. Itu screening pertama USG kepala. Kemudian yang kedua turun mata, ya mata. Siapa aja mata? Sama, bayi kurang dari 34 minggu atau berat badan kurang dari 1.500. Kalau di atas 34 minggu ya dengan faktor resiko tadi sama dengan sakit berat. Kepentingannya apa kita screening mata? Untuk melihat apakah ada retinopathy of prematurity, ada nggak gejala awal istilahnya gangguan penglihatan atau kebutaan tadi. Kita melihat pembuluh-pembuluh darah retinanya sudah matang atau belum. Nah, kalau tidak terdeteksi sama sekali, nanti tata laksananya terlambat. Akhirnya dia bisa terlanjur terjadi kebutaan tadi ya, dokter. Seumur hidup, betul. Karena sebenarnya dunia mata, istilahnya dokter-dokter spesialis mata itu sudah cukup istilahnya zaman sekarang tuh udah ahli banget ya, sampai dilakukan laser misalnya. Selain dengan obat-obatan juga itu banyak yang berhasil istilahnya. Misalnya dia tadinya derajatnya retinopathy of prematurity kan ada 4 derajat tuh. Nah misalnya dia derajatnya yang 4 itu bisa dilakukan tindakan dan alhamdulillah hasilnya pun bagus gitu kan. Jadi sangat disayangkan apabila deteksi dini kita itu terlewatkan ya, dok ya. Terus kapan dilakukan? Kapan dilakukan? Kalau bayi itu lahir kurang dari 30 minggu, kita ngelakukannya kurang lebih 4 minggu, usia 4 minggu. 4 minggu setelah lahir. Setelah lahir, betul. Tapi kalau dia lahirnya itu lebih dari 30 minggu, kita ngeceknya bisa paling cepat 2 minggu. 2 minggu. Jadi kalau kurang dari 30 minggu ya bisa kita extend sampai 4 minggu kita cek. Kalau lebih dari 30 minggu kita bisa lihat 2 minggu. 2 minggu itu bisa kita kelahiran. cek. Ya, screening awal lah. Oh, ini ke arah retinopati. Oh, ini retinanya masih imatur. Oh, ini ada misalnya retinopathy of prematurity-nya sudah derajat 3 dengan plus disease misalnya. Plus disease itu yang sampai pembuluh darahnya berkelok-kelok dan butuh tata laksana lebih dalam lagi. Nah, itu sangat disayangkan kalau sampai enggak ke screening. Betul dok. Ya. Itu mata, kemudian telinga pendengaran ya. Tadi ya. Pendengaran juga harus dicek ya. Harus dicek paling tidak sebelum pulang. Itu setelah dilakukan. Rawat ya dok ya. Iya, ketika kan bayi prematur rata-rata ya dirawat ya. Yang tadi apalagi ekstrim prematur pasti butuh alat bantu nafas lah ya, butuh nutrisi tadi yang parenteral. Nah itu paling tidak sebelum pulang dia mesti dicek tuh. Dia dicek dengan kita cek konduksinya atau kalau kita misalnya ada alat lebih lengkap bisa kita cek AABR yang ke arah neuralnya juga. Nah dari situ nanti bisa dilihat apakah dia PES itu lulus screening tahap pertama atau river itu meragukan kan istilahnya. Nah kalau yang meragukan mungkin kita harus melakukan sampai BERA. Iya. Begitu, harus diulang mungkin sampai BERA juga bisa. Harus kita pastikan bahwa pendengarannya juga aman normal ya. Kemudian tadi mata, telinga sudah, kita turun lagi ke jantung. Jantung itu kita lakukan ekokardiografi. Nah ekokardiografi juga untuk melihat karena adakah pembuluh-pembuluh darah yang tidak normal di situ, ataukah adakah pembuluh darah yang tidak menutup atau belum menutup karena harusnya belum sudah matang menutup itu tadi ya betul, atau ada kelainan jantung yang bentuk lain itu harus paling tidak kita screening. Kemudian kita turun lagi jadi ke ginjal. Nah, USG ginjal itu juga harus kita screening. Iya, kita kerjakan. Nah, kapan dikerjakannya? Kalau untuk USG ginjal kita bisa extend nanti ketika usia kehamilannya 35 minggu atau ketika 40 minggu itu juga nggak apa-apa.
Kemudian yang berikutnya kita harus cek osteopenia of prematurity. Osteopenia of prematurity itu kita cek kadar kalsium, kadar fosfatnya untuk tanda bahwa tulangnya itu atau istilahnya apa ya, nggak keropos gitu ya. Iya, kepadatan tulangnya ya. Oke, karena pada bayi prematur ya itu pengeluaran fosfat maupun kalsiumnya kan dia tinggi, sementara asupannya kan sudah belum udah terputus kan ya, nggak seperti waktu di dalam perut tadi kita masukkan dari luar. Nah itu harus kita pantau, nanti kalau enggak nanti kepadatan tulangnya jelek akhirnya dia jadi gampang fraktur, kan patah ya gampang tulangnya. patah, betul. Itu harus dicek juga. Kemudian ada lagi, terus kapan ngeceknya ketika usia 4 minggu. Jadi dari lahir 4 minggu baru kita cek yang untuk kepadatan tulang tadi. Kemudian yang terakhir ke anemia. Jadi periksa darah juga nih ya dok ya. Karena bayi prematur tuh secara hormon eritropoetinnya dia juga masih rendah. Kemudian dia belum, kalau dia sakit banyak yang pecah ya, sel darah merahnya begitu kan. Nah itu jadi dia berisiko banget tuh untuk jadi anemia. Nah itu kita cek juga di 4 minggu. Kita pastikan 4 minggu juga. Ya 4 minggu kita cek, dan kalau perlu bisa kita berikan suplementasi. Suplementasi tambahan untuk zat besinya. Ya. Jadi memang ternyata sangat banyak ya dok screening yang harus kita lakukan. Iya. Itu memang berarti orang tuanya harus sangat aware dan persiapan secara mental dan yang lain-lain ya dok ya, karena banyak sekali memang yang harus dikerjakan dan dengan rentang waktu yang cukup lumayan ya dok, dari 2 minggu kelahiran udah ada yang harus diperiksa, 4 minggu setelahnya kayak gitu. Berarti itu sudah diedukasi pasti ya dok ya, kalau bayi lahir misal nih, bayi lahir di rumah sakit kan biasanya kalau bayi prematur memang sekarang sih trennya banyak yang lahir di rumah sakit, walaupun ada ya dok yang lahir dari luar gitu ya. Terus kan sampai kapannya kita juga melihat tadi misalnya ada tes-tes tambahan yang harus dilakukan tadi. Terus itu menilai perkembangannya tuh gimana dok? Kan nanti misal ditemukan di mata ditemukan apa, di telinga ditemukan apa kayak gitu. Itu menilai jadi perkembangannya memang pemantauan gimana, perkembangan untuk bayi prematur tuh sangat panjang sebenarnya. Bahkan paling tidak kita bisa memantau ya secara umum tuh kan ya 2-3 tahun ya. Tapi sebenarnya bisa kita extend kalau memang bayinya itu istilahnya kritis banget waktu pas waktu lahirnya. Ada temuan-temuan yang misalnya spesifik, misalnya ternyata matanya ada ROP misalnya, ternyata ginjalnya bermasalah jadi nefrokalsinosis misalnya dan sebagainya, itu jadi bisa kita pantau sampai dia usia 18 tahun. Panjang sekali sebenarnya. Nah, untuk para ayah, bunda maupun sobat Wongso, sebenarnya kalau punya bayi, punya buku KIA bayi kecil, bayi yang prematur itu, dari situ tuh di situ sudah tertulis loh, bayi umur 2 bulan harus sudah bisa apa, gitu ya. Umur 4 bulan, tapi ingat ada usia koreksi. Betul. Ya, ada usia koreksi. Jadi kita mesti menghitung dulu usia koreksi bayi ini berapa, baru kita sesuaikan dia saat ini tuh sebenarnya realnya di usia berapa. Jadi jangan berkecil hati, misalnya aslinya tuh usia koreksinya tuh 2 bulan, meskipun kalau dari lahir dihitung mungkin 4 bulan. Loh kok anakku belum bisa tengkurap misalnya. Iya, ternyata setelah dihitung usia koreksi masih 2 bulan gitu. Itulah sebabnya perlu bayi-bayi kecil itu perlu kontrol rutin, teratur untuk melengkapi screening yang belum dilengkapi itu di fasilitas kesehatan yang lengkap. Baik, berarti sebetulnya sudah tertuang semua di buku KIA mengenai pemeriksaan apa yang harus dilakukan, waktunya kapan. Jadi itu harus dipegang betul-betul, artinya nggak cuman punya ya, harus dibaca dan dipahami ya kan. Berarti ada penilaian perkembangan bayinya juga ada di situ kan dok ya. Berarti berarti buat para ayah bunda yang memiliki bayi prematur jangan lupa untuk selalu mengamati ya, artinya yang ada di buku KIA itu bukan cuma buku doang ya, harus dipelajari betul-betul demi perkembangan bayi yang optimal gitu ya bunda ya. Nah tadi berarti selain pertumbuhan dan perkembangan kita bisa tautkan dengan
imunisasi ya dok. Tadi dokter juga sempat membahas bahwa tetap bayi prematur juga harus diimunisasi harus. Nggak boleh lupa ya. Nah itu gimana sih dok bayi prematur tuh imunisasinya? Kalau bayi prematur imunisasinya beda. Kita tidak mengikuti usia koreksi tapi kronologis. Kronologis itu ya intinya dia lahir saat ini umur sampai segitu sekarang, gitu ya betul, kita ikuti sesuai umur kronologis dan sesuai sama jadwal rekomendasi imunisasi IDAI. Ya, jadi sama seperti bayi cukup bulan. Nah, cuman kita dalam memberikannya harus lihat kondisinya. Kondisinya dalam arti harus stabil. Tidak mungkin misalnya bayi prematur yang lagi sesak napas, pakai alat bantu napas, kemudian sedang mengalami infeksi berat misalnya, itu kita berikan imunisasi saat itu ditunda dulu berarti ya dok. Yang boleh misalnya bayi prematur dalam kondisi stabil, kan bisa tuh bayi akhir prematur misalnya umur hanya 36 minggu, berat badannya 2 kilo misalnya, kondisinya stabil, tidak ada infeksi, tidak menggunakan alat bantu napas, bisa langsung kita aman berikan, aja ya dok, betul, langsung kita berikan imunisasi sesuai bayi aterem yang sesuai jadwal imunisasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dosisnya pun sama ya karena dok, sudah diteliti bahwa respon imun yang terbentuk pada bayi prematur tuh sama. Sebetulnya sama aja. Malah dia justru lebih butuh karena kan kondisi sistem imunnya dia yang masih fragile tadi kan. Nah, untuk mengatasi infeksi yang berat itu dia butuh imunisasi. Jadi untuk imunisasi tetap harus dilakukan ya Bunda. Jadi jangan terus ini kan prematur, tunggu dulu aja umurnya belum segini. Keliru kalau ngikutin usia ini ya dok ya, koreksi ya. Berarti harusnya ngikutin usia kronologisnya. Tapi ya dengan pemantauan tertentu. Kalau memang masih ragu dan bingung, dibawa ke dokter ya. Jangan ragu, kita periksakan aja. Ini memang sudah layak untuk imunisasi atau belum kayak gitu. Yang penting jangan sampai terlewat ya dok. Iya, seru banget nih pembahasan hari ini. Kalau terlewat gimana ya sudah kita bicara aja. Sama ya dok, berarti kayak bayi aterem kan juga gitu ya dok ya. Kalau misalnya ketinggalan kan ya dikejar imunisasi sama berarti nggak perlu khawatir. Di sini juga bisa ya dok berarti ya. Bisa dong. Di RSWN berarti bisa bawa bayi-bayi prematur Anda ke RSWN untuk melakukan imunisasi. Wah, saya jadi dapat banyak insight sekali nih dok dari percakapan hari ini ya. Karena orang taunya repot banget ngurus bayi kecil, bayi prematur, mana ringkih lah, inilah itulah kan gitu ya dok. Jadi kadang orang mikir kayak gitu hanya karena kurang edukasi saja ya dokter. Jadi mereka nggak paham, malah terus dibiarkan. Ya udahlah ya, namanya bayinya kecil, takut, gimana kayak gitu. Malah takut nggak dibawa ke dokter. Malah banyak yang pikirannya udahlah nggak usah diperiksa ya, yang penting gini aja gitu. Malah salah ya, harusnya kita harus tetap pemantauan secara maksimal karena supaya nggak ada yang kelewat tadi ya dok. Karena banyak sekali yang harus periksa, betul, karena target kita sebenarnya tidak hanya, mohon maaf, dalam arti hidup gitu ya. Misalnya bayi yang ekstrim prematur 27 minggu. Kita harapan kita tuh bukan cuman hidup aja. Hidup, tapi mohon maaf ada kebutaan. Mohon maaf telinganya tidak bisa mendengar. Cerebral palsy, kita nggak ingin seperti itu. Yang kita inginkan dia bisa hidup, dia optimal, tumbuh kembangnya optimal. Jadi harapan kita terbesar tuh di situ. Iya, jadi memang pemeriksaan yang kita lakukan itu ya harapannya mengurangi angka kecacatan pada bayi-bayi prematur. Karena kelewat aja nih screeningnya, padahal harusnya mungkin bisa kita cegah, kita deteksi dini gitu ya. Jadi sebetulnya semua udah bisa dikerjakan di RSWN ya. Kalau memang ayah bunda memang ada resiko-resiko lahir prematur atau memang sudah lahir prematur dan mau untuk pemantauan tumbuh kembang bayi yang kecil, bayi prematur, bisa dilakukan di RSWN. Bisa ketemu dengan Dokter Adriana. Terima kasih sekali ya dok, percakapannya hari ini sangat menarik sekali. Saya rasa juga nanti ayah ibu yang menonton ini jadi terbuka, ternyata kayak gitu ya, semangat ya. Jadi nggak boleh patah semangat, nggak boleh
ragu juga. Pokoknya yakin aja kita bisa mengoptimalisasi tumbuh kembang bayi-bayi prematur sehingga nanti tumbuh dengan sehat seperti anak pada umumnya. Betul. Ya Dok. Jangan berkecil hati ya Bunda Sobat Wongso, karena banyak bayi prematur yang pinter-pinter juga banyak. Pertumbuhannya optimal sekali berarti. Iya betul. Yang penting tadi screeningnya kita lakukan lengkap, tata laksana awal, kemudian nutrisi dan yang sudah dipaparkan tadi, insya Allah dipenuhi, insya Allah bisa bagus ya. Baik, terima kasih sekali. Mungkin segini dulu percakapan yang sudah daging banget ini yang bisa kita ambil ya, ilmu yang bisa kita dapat banyak sekali. Terima kasih banyak Dokter Adriana atas insight dan percakapan ini. Semoga memang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki bayi prematur maupun yang ada resiko ke sana ya. Jadi sudah berilmu sehingga nggak kelewatan lagi ya. Persiapan. Ada persiapan, betul. Terima kasih sekali Sobat Wongso yang udah menyaksikan acara hari ini. Kita ketemu lagi di acara yang lain. Dadah.